Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi bergerak di bawah asuhan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berada di bawah naungan penelitiannya, muraqabahnya. Selembut-lembut bisikan semut kepada kawannya di malam yang gelap gulita tidak terlepas daripada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, semuanya jelas dan nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini, semua saudara-saudara kita di tanah suci berhimpun menyempurnakan ibadah haji, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, bersatu dari seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pendekatan diri kepada Allah itu sangat penting bagi kita. Apapun yang kita lakukan, tidak ada segala sesuatu yang mampu bergerak di dunia ini tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah bersaudara, perkokoh persatuan. Jadikan perbedaan sebagai modal kekuatan umat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Umat Islam memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ilmu yang berbeda, pengetahuan berbeda, latar belakang juga berbeda, kelebihan juga berbeda, kekurangan pun tentu ada. Maka kelebihan mari kita satukan, kekurangan mari kita tutupi kekurangan saudara-saudara kita, dengan harapan persatuan terjalin di kalangan umat Islam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 4 hal yang akan kita sampaikan pada khutbah kali ini yang dapat kita ambil pelajaran, dan itu menjadi pedoman kita mengikat, mempererat persatuan antara kita umat Islam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perselisihan antara Habil dan Qabil. Kemenangan bagi Habil, kekalahan bagi Qabil. Apa persoalannya? Pertama adalah adanya sifat iri, dengki, dan bertemannya si Qabil dengan setan. Ini menyebabkan permusuhan yang terjadi. Apa yang dapat kita ambil dari ini untuk mengikat, mempererat persatuan kita? Kita jauhi rasa dengki kita dengan saudara kita, rasa iri kita. Antara iri dan dengki itu sedikit berbeda. Kalau iri, dia hanya tidak senang melihat nikmat yang ada pada orang lain. Dengki itu adalah berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada saudara kita. Dengan berbagai macam cara kita lakukan agar nikmat itu hilang pada saudara kita. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, yang menyebabkan perselisihan, perpecahan berawal dari rasa iri, dengki, dan persahabatan dengan syaitan. Maka mari kita yang jamaah hadir hari ini, kita eratkan persatuan kita. Jangan sampai nanti satu sama lainnya merasa iri. Biarlah nikmat yang Allah berikan kepada dia tentu tidak sama dengan nikmat yang kita dapatkan. Mari kita sama-sama mensyukuri nikmat yang ada. Karena kerengkian si Qabil, apa katanya? Qala la aqtulannaka. Wahai Habil, saya tidak senang. Awas saya bunuh kamu. Nah, ini akhirnya rasa iri dan dengki itu akan berakhir dengan pembunuhan, pembantaian. Maka yang terjadi hari ini adalah bangkitnya si Qabil dan Qabil yang ada. Maka si Habil pun harus bersatu. Bagaimana si Habil yang penuh dengan kesabaran,
Sabar bukan artinya tidak bergerak, tapi kesabaran itu tentulah melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir adalah termasuk hamba Allah yang penuh kesabaran sehingga tidak mudah tersulut dengan permusuhan-permusuhan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah sekian lama tidak punya anak, bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Allah, saya tidak punya anak, ya Allah, beri saya anak. Beliau bermohon kepada Allah agar diberikan sebuah kenikmatan memiliki seorang keturunan. Allah berikan itu. Permohonan beliau dikabulkan. Udah lahir anak, udah mulai besar dia, datang lagi perintah dari Allah yang dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Hai anakku, saya mendapatkan mimpi tadi malam, saya menyembelihmu. Fanzur ma tara. Apa pendapatmu? Maka dua hal yang dapat kita ambil pelajaran dari sini. Yang pertama, Ibrahim sebagai orang tua mampu dan rela mengorbankan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dia lakukan itu. Maka bagaimana dengan kita? Allah berikan kita kenikmatan, Allah berikan kita rezeki, mampu tak kita untuk mensedekahkan, menginfakkan, mewakafkan atau mengorbankan sebagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, dari poin pengorbanan Nabi Ibrahim, seorang anak. Mudah-mudahan masih ada hari ini yang anak patuh kepada kedua orang tuanya, tidak mau membantah apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari anak-anak yang durhaka, anak-anak yang melawan kepada kami, ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ibadah haji. Saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan, kelebihan harta, kesempatan, Allah panggil dia ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini dalam surat Ali Imran ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tidak ada perbedaan di sana. Si kaya, si miskin, pejabat, konglomerat, rakyat biasa, panglima, kopral, semuanya sama di padang Arafah. Tidak ada yang teristimewa. Tidak ada yang mengatakan saya ini kan jenderal, harus berada di depan. Tidak. Pakaian saya kan harus megah. Tidak. Ini melambangkan umat Islam tidak harus sombong dengan kondisi yang Allah berikan kepada dia. Apakah itu jabatan? Apakah itu pangkat, kedudukan, harta benda? Tidak menjadikan seseorang sombong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang Allah gambarkan di padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Persamaan antara satu sama lainnya. Tetapi ini juga Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Perbedaannya adalah ketakwaan. Walaupun dia rakyat biasa, walaupun dia si miskin, maka di hadapan Allah yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Walaupun dia adalah pejabat tapi tidak bertakwa, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia itu adalah rendah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang keempat, salat Idul Adha. Pada hari ini kita yang tidak memiliki kesempatan untuk hadir di Arafah, kita melaksanakan salat Idul Adha. Kita rapatkan saf kita dengan satu komando imam. Allahu Akbar. Makmum berkata Allahu Akbar. Imam ruku', makmum pun ruku'. Imam sujud, makmum sujud. Ini melambangkan persatuan umat Islam yang tidak boleh goyah. Harus bersatu. Rapatkan saf kita sehingga tidak mudah setan berada di antara saf satu dengan saf lainnya. Jangan terpecah belah. Kalau terpecah belah akan mudah menghancurkan saf-saf yang ada. Pelaksanaan salat Idul Adha menggambarkan persatuan kita. Berbeda-beda pendapat itu biarkan saja, tapi dia tetap sujud dan rukuk dalam satu komando imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum terpelajar, apakah itu mahasiswa, siswa, rajin belajar, tingkatkan pengetahuan, kesungguhan, agar masa depan Islam di tangan-tanganmu menjadi lebih jaya. Mari teknologi itu kita manfaatkan. Kita juga tidak boleh tinggalkan teknologi, karena hari ini untuk menghancurkan orang juga teknologi demi bangsa, negara, dan agama Islam ke depan, agar kita tidak termasuk orang yang dibodohi dan orang yang bodoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Buruh, petani, nelayan, pedagang, politisi, para dai, para guru bersatu semuanya dalam rangka mengisi bagaimana umat Islam itu jaya ke depannya. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita tidak bisa remehkan buruh, tidak bisa remehkan para petani, tidak bisa remehkan para pedagang. Satu sama lainnya saling ketergantungan, saling membutuhkan. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kal bunyan. Orang Islam itu bagaikan bangunan. Asyaddu ba'da ala ba'd. Yang satu memperkuat yang lainnya. Kita lihat bangunan kita yang kokoh ini. Tonggak berdiri dengan kokohnya. Dinding, atap, lantai, semuanya bekerja sama. Tidak ada yang saling menyombongkan diri. Ketika atap tonggak ini sombong dia dengan kondisi jabatannya sebagai tonggak pemimpin, ingat, andai kata bangunan itu tidak punya dinding gimana? Tidak punya lantai gimana? Tidak jadi dia menjadi sebuah bangunan yang megah. Maka untuk menciptakan kemegahan, kekuatan yang luar biasa adalah persatuan. Pemimpin hargai rakyat, pemimpin hargai orang-orang sekitarnya. Tonggak hargai atap, tonggak hargai dinding, hargai lantai, lantai juga seperti itu saling menghargai. Maka berdirilah kita pada posisi kita masing-masing. Mudah-mudahan persatuan, kesatuan umat Islam ke depannya makin kuat, makin kokoh. Akhirnya orang tidak mampu menghancurkan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, kurban. Allah perintahkan untuk berkurban. Ini bentuk bagaimana rasa kepedulian kita. Umat Islam itu diajarkan peduli dengan lingkungannya, peduli dengan orang lain. Sehingga salah satu bentuk kepedulian kita adalah ketika kita memiliki kemampuan harta, kekayaan, kita sisihkan itu, kita korbankan, lalu kita bagi-bagikan. Apa gunanya kita bagi-bagikan?
agar kita sama-sama menikmati penghasilan dari saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang berkorban hari ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dan motivasi yang sangat bagus untuk orang-orang yang berkorban. Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Lalu bertanya sahabat, faqalu fasawf. Qala bi kulli sya'ratin min as-sawf hasanah. Setiap bulu-bulu yang ada di hewan korban yang kita korbankan itu adalah kebaikan. Kira-kira berapa banyak bulunya? Itu kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkorban. Setiap rambut yang tumbuh di batang tubuh korban, hewan korban itu kebaikan untuk orang yang berkorban. Lalu bertanya sahabat, bagaimana dengan bulu? Artinya yang paling halus dari rambut adalah bulu. Kata beliau, bulu juga seperti itu. Setiap bulu-bulu yang ada itu kebaikan bagi orang yang berkorban. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memiliki kemampuan, ternyata hari ini kita mampu berkorban, kita berikan kepada saudara-saudara kita. Ini pertama adalah untuk pendekatan diri kita kepada Allah, dan yang kedua, bagaimana silaturahmi persaudaraan kita makin kokoh. Dan mudah-mudahan kita yang tidak berkorban hari ini, maka bertekadlah bahwa ini adalah momen bagi kita untuk juga bisa berkorban dalam bentuk lain. Nanti besok korban, ya korbankanlah tenaga kita, korbankanlah waktu kita. Kita ambil kesimpulan kita pada khutbah kali ini. Pererat persaudaraan kita, pererat persatuan kita. Mudah-mudahan dengan makin kita bersatu, makin kita pererat persaudaraan, tidak mudah orang untuk menghancurkan Islam. Karena kalau sempat kita berbeda pendapat, akhirnya kita bermusuhan, bergontok-gontokan, ini adalah kehancuran bagi kita semua. Dan ini tentu tidak kita inginkan. Dan kita saling melengkapi satu sama lainnya demi kejayaan kita ke depannya.